cerita tentang gantungan handuk, kadang-kadang salah ngomong gantungan kunci. Oke, silakan. Ya. Ya. Halo semuanya. Hai. Salam. Assalamualaikum. Jadi emang awalnya sih saya kurang ini ya. Kalau urusan multi level apa-apa gitu kayaknya emang ada penolakan dulu. Soalnya emang nggak suka. Jadi awalnya kenal SOP itu dari CMI. CMI kenalinya nggak langsung, Bu ini produk multi level, nggak begitu. Jadi dia bilang, Bu ini ada produk bagus. Kalau kita minum ini, umur kita mundur 15 tahun. Oh, jadi awalnya sih saya ya teman-teman, minum ini umur kita mundur 15 tahun. Produk bagus gitu ya. Awalnya mundur 15 tahun. Saya pikir, mana ada produk begitu. Umur kita mundur 15 tahun. Yang benar, Ci. Iya, Bu, benar nih, Bu. Ini si teman yang namanya, sebutin nama, mukanya kinclong. Cik minum nggak? Saya minum. Sehari 2. Ya udahlah, daripada ntar dia mundur 15 tahun saya nggak mundur, ya udah daripada kalah sama CMI. Udah cepat Ci, minum Ci. Dari situ saya mulainya coba-coba, tapi sih sebenarnya nggak serius. Paling saya pikir beli 1 paket, habis itu udah nggak usah beli-beli lagi. Tapi ternyata setelah saya minum 1 saset loh, 1 saset saya olahraga, ada perubahan. Perubahannya apa? Kenapa? Perubahannya apa? Dengan 1 saset perubahannya apa? Itu kan saya mau olahraga. Waktu olahraga, saya ngerasain kakinya ini loh, Ci. Kakinya ini beda banget. Kenapa kaki saya ringan banget ya? Jadi lari-lari lebih ini, saya tambahin itu tenaganya kayaknya nggak ada rasa capek, nggak ada. Jadi kaki ini rasanya nggak melayang. Kok ini? Oke, dengerin ya semua kalau mau olahraga minum 1 saset dulu. Jadi saya lihat itu 1 box pertama awal-awal dibalikin dulu, ngembaliin ya produk ya pertama ya. Iya. Pertama waktu udah oke, Ci, ya oke 1 paket. Saya pikir-pikir kayaknya nggak penting deh. Soalnya saya merasa saya nggak sakit, nggak ada masalah. Ngapain lagi beli gituan? Paling juga nggak diminum gitu. Tapi ya udah, coba-coba 1 saset. Ternyata hasilnya saya rasain 1 saset loh. Saya pun heran, ini nggak salah nih. Soalnya saya merasa kalau ada perubahan dikit itu udah ketahuan gitu, nggak usah nunggu sampai berapa hari. Tapi 1 saset pun ada rasa, saya merasa ini obat atau apa? Kok kayak begini? Kakinya kok jadi enak gitu. Ya udah saya minum deh. Meraba sih, belum ngomong sama CMI, meraba. Masa iya apa ini cuman halusinasi, cuman ini aja. Ya udah 3 hari mama saya datang, keluhannya kakinya katanya sakit. Kakinya berat gitu, katanya nggak bisa naik turun tangga. Karena saya merasa kakinya enak, saya kasih. Berapa hari? Dia bilang langsung dari lantai 1 yang ke lantai 2 dia nggak bisa, itu langsung naik ke lantai 5. Dia bilang, Susi, kenapa kakiku begini? Enteng banget. Jadi saya ngeliat ini, ya juga nih. Jadi kan mata saya ngeliat sendiri hasilnya. Ya juga ini. Kok ini obat apaan? Kok kayaknya dahsyat banget ini apa khasiatnya. Ya udah, Papa kamu kasih nggak? Ya udah kasih. Waktu pulang ke Jawa Timur kasih. Saya sih udah lupa. Maksudnya nggak fokus ke situ. Jadi 2 minggu saya cuman, Mes sehat, obatnya masih ada. Iya masih ini. Terus Epes gimana? Puji Tuhan, Epesmu 2 minggu dikasih SOP yang selama ini sakit gula, yang keluhannya udah kaki nggak bisa kemana-mana. 2 minggu, bayangin aja ya, 1 tahun nggak pernah keluar rumah, 2 minggu minum SOP, bisa naik motor mondar-mandir. Wow. Usia berapa papamu? Kenapa? Usia papa berapa? Waktu itu 71. 71 ya? Waktu itu 71. Jadi 1 tahun nggak pernah keluar rumah, begitu 2 minggu minum SOP, naik motor mondar-mandir. Ngantri mama ke pasar. Jadi yang bener Mas, serius Mas. Iya, papamu udah bisa naik motor mondar-mandir. Ya puji Tuhan. Dalam hati ini, meraba. Ini obat apa
kayak gini. Nah, nggak lama besoknya saudara saya, tetangga saya yang di sana pada telepon, Susi, papanya dikasih obat apa? Boleh tahu nggak? Jadi, kok selama ini kita taunya di rumah terus nggak kemana-mana. Sekarang kenapa bisa naik motor begitu? Nganterin mamamu ke pasar lagi. Jadi mereka yang lihat begitu, mereka mau cari tahu itu apa. Gitu. Jadi ada yang stroke, ada yang sakit jantung, yang udah pasang ring. Mereka pada telepon, oh jadi boleh nggak saya minum ini? Saya kan juga nggak tahu. Saya cuma bilang coba aja, karena kita kan nggak tahu. Jadi yang penting saya tahu ini produk aman, ada badan POM. Jadi jelas. Terus saya yang lihat itu katanya kan saya lihat waktu saya mau kasih orang tua, saya lihat dulu ini produk dari mana, aman apa kagak buat orang tua, ntar abal-abal lagi. Begitu saya lihat produk dari Jepang farmasi yang udah go public 50 tahun tertua. Jadi saya lihat, wah bagus juga ini. Ya udah, yang penting aman. Begitu lihat hasilnya, lebih pede lagi kan. Ya udah, coba aja. Saya bilang sama tetangga, sama saudara, coba aja. Begitu dia mereka coba. Yang stroke, 5 hari udah ada hasil. Aduh Bu, alhamdulillah udah dikasih info. Suami yang stroke 5 hari bisa mandiin anak. Jadi saya pun langsung, wow, ini benar-benar ini. Ini benar-benar obat bisa bikin ini ya. Jadi semangat itu. Jadi terus yang jantung juga begitu. Jantung yang pasang ring dia juga ngomong kayak, Pak, gimana Pak? Ada hasil nggak? Tapi sih emang jujur, saya pun dak-dikduk. Saya takut kalau orang kenapa-napa, saya takut juga. Tapi karena begitu, hasilnya langsung, alhamdulillah. Ada yang puji Tuhan. Itu kayak rasanya kayak dapat air yang dingin itu, Ci. Yeah. Aduh, puji Tuhan. Jadi semakin beritanya bagus terus, semakin semangat saya. Ternyata ini juga ya. Padahal ya kalau saya lihat, mereka bukannya orang yang nggak ke dokter, bukannya orang yang nggak ke rumah sakit, mereka berobat. Mereka orang berduit juga, mereka berobat. Tapi hasilnya nggak seperti yang mereka harapkan. Jadi begitu mereka hitungan hari, 1 minggu, 2 minggu, mereka udah lihat hasil, mereka langsung nyari saya. Susi, ini ternyata begini-begini nih. Terus mereka kan juga tanya-tanya, ini boleh nggak yang buat begini stroke, buat apa itu diabetes, mereka lihat hasilnya papa saya. Begitu hasilnya yang luar biasa kayak itu, akhirnya banyak dari mulut ke mulut, jadi saya nggak usah promosi, mereka yang nyari saya. Wow. Mereka lihat papa saya, mereka ngelihat tetangganya, bener ya, kamu minum obatnya yang katanya Susi dari Jepang itu ya? Iya, ada hasil, ada. Jadi mereka sendiri yang promosi, bukan saya. Wow, luar biasa ya. Wow, mereka yang cari saya kan. 2 minggu itu. Habis gitu, itu yang papa yang bilang 2 minggu. 2 bulan. Papa, catat, habis 2 bulan. 2 bulan, baru mama saya baru kasih tahu, Susi, ini obat bisa buat stamina. Kenapa, Mas? Papamu sejak kena gula 4 tahun, anteng. Anteng itu artinya apa? Diem. Apa yang diem? Maksudnya diem apa? Oh, nggak terjamah. Aktivitas mereka suami istri anteng udah, kagak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi dia bilang, apa? Papamu selama 4 tahun anteng. Mau dia apa-apa aja, nggak berkutik, udah anteng ada. Jadi begitu 2 bulan, benar-benar Sus. Ini benar apa enggak Sus? Kenapa Mas? Bangun Sus. Yang benar. Apa yang bangun? Bangun Sus, benar serius benar Sus. Bangun buat gantungan anduk. Jadi dengerin, habis 2 bulan bangun bisa buat gantungan handuk. Saya bilang, Mas, yang benar Mas, serius Mas. Susi, aku nggak bohong Susi. Aku dipanggil. Dia dipanggil ke mana? Simon, gantungan apa? Anduknya mana? Nggak taunya apa? Dia pura-pura manggil tuh nunjukin. Anduknya mana? Udah digantung di situ. Jadi aduh.
Aduh, Ini emang lucu ya. benar, serius dia bilang gitu. Ini aman apa kagak ini? Boleh apa enggak ini? Terus saya pikir ini, berarti kalau emang udah bisa begitu kan berarti sehat Mas ini. Tapi aman ya? Aman. Jadi boleh nggak minum terus? Minum aja terus, berarti nggak apa-apa. Jadi kita mikirnya kan peredaran darahnya lancar kan? Berarti Hmm, harus sehat. Jadi nggak apa-apa Mas. ya. Ini ya. Jadi begitu mereka lihat hasilnya begitu aman, udah puji Tuhan. Dari Hmm. hati yang paling dalam, saya merasa happy. Happy-nya begini, selama ini saya ngelihat papa saya kayaknya drop, kayaknya gini, kayaknya nggak ada semangat hidup. Begitu lihat begitu, semangatnya ini, itu yang bikin rasanya kayak bahagia banget. Wah, orang tuaku rasanya sekarang udah happy, udah senang, udah kayaknya menemukan jati diri yang baru. Apalagi papa ya. Saya Sebelumnya bilang nggak papa ya. pede ya. Oh, selama ini memes mama bilang, Hmm, selama hmm, ini papamu kalau dilihat malu. Dia nggak kayaknya ngelihatnya itu kayaknya sungkan-sungkan, malu. hmm. Tapi sekarang udah bergaya dia, Oh, semir rambut, udah sendiri rambut bergaya, sendiri ya. semir rambut, Eh, pakai barbel hmm. sus. Jadi kan kita Oh, ngeliat, hebat kali nih, aduh. senang juga. Jadi udah ini, udah bagus sih. Sekarang udah benar-benar karena SOP. Dari situ saya ceritakan ke teman. Kan mereka tahu kalau ada gula. Jadi teman-teman itu mau tahu ngorek-ngorek informasi ya saya ngomong apa adanya. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari orang tua saya, ya saya sampaikan ke situ. Enggak saya kurangin, enggak saya tambahin. Gantungan anduk pun juga saya keluarin. Ya emang begitu. Jadi begitu dia udah ini benar Bu. Mereka umur 40, 30 udah banyak yang kena gula. Tapi kan mereka Berarti tahu. sama juga Leto ya. Jadi kan mereka seusia masih muda kan malu mau ngomong begitu kan. Ya, Tapi betul ternyata betul. istrinya eh, sharing-sharing butuh emang bener Bu. Ya coba aja. Nggak taunya suaminya kasus begitu. Jadi bahasanya dicoba aja ya. Ah, Jangan menjanjikan apapun, justru dicoba itu mereka senang hasilnya. ya, soalnya kan kita nggak tahu. Belum tentu kan Betul. dia Ya. terimanya, responnya gimana, nanti kita salah lagi ngomong. Oh ini kan kita nggak boleh. Coba Hmm, aja, baru tahu. hmm. Itu banyak yang kebantu begitu. Jadi kayak karena testimoninya begitu, banyak yang kebantu soal diabetes. Wow. Sorry. Hmm. Berarti di apa kata Susi di kampungnya Susi rata-rata diabetes ya itu ya. Banyak yang diabetes. Banyak yang diabetes. Tapi ya, mereka juga berobat. Tapi saya nggak tahu berobatnya minum obat apa kan kita nggak tahu. Ada bedanya. Kalau mereka diabetesnya itu kulitnya hitam. Karena terlalu banyak makan obat. Saya nggak tahu. Jadi mereka pada ngomong gini, ini diabetesnya kenapa kulitnya jadi jelek, hitam-hitam gitu. Tapi mama saya sama papa saya kulitnya bersih. Sama-sama kena diabetes, tapi bersih. Apa Iya, itu iya. kira-kira obat yang itu ya? Obat yang dari Jepang itu ya? Jadi mereka penasarannya itu. Jadi banyaklah apa testimoni yang soal gula gara-gara ngelihat papa saya. Gara-gara lihat cerita sharing-sharing soal testimoni itu. Jadi luar biasa lah. Luar biasa kalau soal apa, SOP ini udah nggak diragukan lagi. Jadi saya bersyukur sih. Saya bersyukur itu emang nggak ada yang kebetulan. Tuhan pakai Pak Ernest, Bu Helen, Iya. Pak Michael dipakai untuk bawa itu SOP ke Indonesia. Itu luar Amin, biasa. amin, ya. Saya percaya mereka dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Banyak yang menderita kayak begitu. Itu mama papa berarti dua-duanya juga diabetes. Itu diabetes bawaan dari misalnya udah lama ataupun dewasa baru terkena diabetes itu. 4 tahun yang lalu kan papa mama kena diabetes. Oh, berarti baru 4 tahun yang lalu kena ya? Kena, tapi kan kondisi semakin parah. Betul, Tahun betul. 2018 akhir baru saya ketemu SOP. Iya, tapi tepat pada waktunya syukur ya. Saya bersyukurnya apa? Di saat mereka diabetes, saya ngelihat papa saya ya, apalagi papa saya ya, kayak semak hidupnya udah nggak ini. Setiap habis dari dokter dikasih obat itu 11 macam. 11 macam. Sedangkan mereka tuh dari dulu nggak boleh dibilang nggak pernah masuk rumah sakit, jarang sakit.
begitu kena kasus gula, dikasih obat sekali minum 11 macam. 11, wow, iya. Saya lihatnya pun enak. Saya lihatnya pun mual. Untung nggak gagal ginjal. Dia setiap minum 11. Setiap minum 11. Dia bilang gini, aduh Susi, aduh kalau aku udah kalau mau emang dipanggil Tuhan, udah biarin deh. Tapi jangan minum obat lagi. Lihat begitu, lihat ekspresinya begitu, rasanya down saya. Saya sangat mikir, gimana ini cari obatnya? Saya udah berusaha cari obatnya, tapi gimana caranya kayak gitu? Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai HRS Bu Helen masukin barang itu. Lihat hasilnya orang tua saya begitu. Itu benar-benar, itu mukjizat buat saya. Amin. Jadi saya pun juga begitu. Saya juga nggak mau egois. Saya sharing ke mereka. Biarpun latar belakang saya orangnya yang nggak mau bergaul ke orang. Saya latar belakangnya emang nggak mau berteman kemana-mana. Tapi karena lihat begitu, saya rasanya kayak terpanggil, kok egois banget ya kalau aku nggak memberitakan berita ini ya. Banyak orang yang butuh obat ini, tapi mereka banyak yang nggak tahu. Jadi saya cuma menabur aja. Saya cuma menabur, ini loh ada berita bagus, ini loh ada produk bagus. Banyak saya kasih tahu begitu. Mereka terima, syukur puji Tuhan. Tapi kalau enggak, juga enggak apa-apa. Yang penting kita udah menabur. Jadi motivasi kita apa? Kita mau menabur, memberitakan kabar baik. Kita enggak jualan obat. Tapi kita mau ngasih tahu, siapa tahu mereka butuh. Apalagi kalau kita udah lihat sendiri. Jadi, sejak saya gabung sama AFC, selama saya menabur, kasih tahu orang, banyak ada ketemu orang yang menyenangkan sehingga sampai sekarang bisa jadi saudara. Ada ketemu orang yang nggak enak. Bahkan saya pernah diajak prospek, ada CMI juga sama teman. Jadi dia mungkin udah kepahitan juga ya sama produk-produk. Jadi dia udah ini duluan. Kita ngomong dia udah kayak tapi dia dengerin sih. Kamu udah minum belum? CMI bilang, udah. Hasilnya apa? Bla 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 bla. Yang ini udah minum belum? Hasilnya apa? Bla bla bla. Saya testimoni orang tua saya. Bla 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 bla. Dia begini. Sorry. Dia dengerin terus. Luar biasa ya ini obat ya. Kalau menurut testimoni kalian ini barang luar biasa. Testimoninya Emi luar biasa. Testimoninya ini luar biasa. Apalagi testimoninya kamu. Luar biasa. Tapi sayang kurang satu bawahnya. Setelah saya dengerin, kurang satu bawahnya. Tinggal ditulisin kurang satu kata. Saya pun penasaran kata-kata apa. Dia bilang apa? Tak bujui. Kalau orang Surabaya tahu ya, tak bujui. Artinya apa itu? Tak bohongi. Jadi dia bilang testimoni saya yang dari A ke Z, ujung-ujungnya kurang satu. Tak bohongin. Dia ngomong begitu saya nggak nyalain dia ya. Tapi dengar ngomong begitu, dada saya sesak. Rasanya sesak. Ini apa? Ini pengalaman hidup mati orang tua saya loh. Saya berbagi. Ini loh ada berita bagi. Kok enteng kali. Tapi saya nggak nyalain dia. Mungkin dia udah kapok sama produk-produk lain kali ya. Ini buat pengalaman. Orang yang kepahitan. Ya betul. Kepahitan. Itu saya nggak pernah prospek ke orang nangis gitu. Saya nangis di depan dia. Nggak tahan, dada saya sesek. Saya teringat apa? Sebelum minum SOP, papa saya yang udah nyerah, udah aku jangan dikasih obat lagi, Susi. Kalau aku mati aja, Susi. Aku udah enak, udah mual aku ini. Langsung terbaik, memori itu langsung nongol. Begitu orang ngomong tak bujui tadi. Saya nggak bisa ngomong, saya cuman memori foto kayak seolah-olah kayak saya nonton video apa saja yang menderita itu. Ingat waktu udah ampun udah jangan dikasih obat lagi. Ingat saya menjerit doa sama Tuhan, kasih aku kesempatan
kasih kesempatan untuk merawat orang tua saya lebih lama lagi. Jangan diambil sekarang Tuhan. Ada video itu, waktu dia ngomong tak bujui gitu. Aduh, rasanya sesek banget. Aku bilang, ntar Pak, aku tak nangis. Rasanya nggak tahan. CMI pun juga, dia dengar sendiri kan. Dia juga nggak tahu, tak bujui apa Bu. Dibohongin. Jadi seolah-olah apa yang real, yang kenyataan itu bujui. Jadi, wow, luar biasa ya. Banyak pengalaman saya gabung di AFC, ketemu banyak macam orang. Tapi kita nggak usah nyerah. Yang penting apa? Tujuan kita benar. Kita mau menabur kebaikan. Kita mau memberitakan, ini loh ada produk bagus. Satu, kita bukan jualan obat ya. Yang kita beritakan itu produk yang jelas. Dari farmasi. Perusahaan juga jelas. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Yang menguatkan saya apa? Ya udah, bodoh lah. Kamu nggak percaya, terserah kamu. Yang penting aku memberitakan, aku menabur. Ini loh, siapa tahu kamu butuh. Terus kitanya juga bergabung sama bernaung di perusahaan yang bagus, perusahaan yang jelas, bukan perusahaan yang cari keuntungan atau tipu-tipu. Jadi ya udah, bodoh amat lah. Yang penting kita terserah responnya orang gimana. Yang penting kita lurus-lurus aja. Jadi motivasi saya itu aja. Saya nggak mau ngejar target. Oh harus kagak. Bukan itu. Motivasinya apa? Kita nabur aja. Nggak tahu itu nanti yang syukur kan kita nggak tahu. Bahkan yang kita nabur berapa bulan yang lalu, 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu, dia baru teleponnya baru-baru. Bu, boleh nggak aku nyoba itu? Bu, boleh aku nyoba itu? Jadi kita, kalau saya pribadi, saya nggak ambil pusing. Kamu mau kayaknya responnya nggak bagus atau dipikir aku jualan obat, itu nggak masalah. Yang penting saya nggak bohongin. Saya nggak mau ini produk jelek saya tawar-tawarin orang, kagak. Ini produk bagus. Kalau kamu butuh kebantu, puji Tuhan. Kalau enggak, nggak apa-apa. Terserah kamu. Keputusan ada di tangan kamu. Betul. Jadi puji Tuhan, banyak yang terbantu kayak begini. Itu yang bikin saya semangat. Jadi kalau seandainya ada orang yang kelihatannya kayak stroke atau apa, saya kadang mikir, ini udah kenal SOP apa belum? Jadi kayak dorongan begitu. Dorongan jangan ego, jangan egois. Kayaknya malulah atau enggak. Kalau memang dia belum, apa salahnya kita kasih informasi. Tapi kalau saya dia udah, karena dia nggak mau, itu nggak apa-apa, itu urusan dia. Jadi begitu, banyak begitu apa Ciani, saya ketemu orang kayak begitu. Wow, luar biasa ya. Anda melihat bahwa Bu Susi itu ngomong sampai, saya belum pernah melihat Bu Susi itu meneteskan air mata. Baru kali ini, karena yang dibicarakan ini kan memang orang tua kita. Waduh, coba bayangkan kita udah sharing dari hati, betapa kita bersyukurnya ketemu produk ini, orang tua kita terbantu, kayaknya dibohongin. Waduh, pengennya gini ya. Jadi memang ada orang-orang, jadi teman-teman itu bagus sekali. Memang ada orang-orang di luar itu karena dia luka di hati, jadi setiap perkataannya itu dia pengen melukai orang juga ya. Jadi intinya bukan secara sengaja mau melukai kita, tetapi apa yang mungkin kadang-kadang tercetus itu, kadang-kadang kita masukkan ke hati, dia memang sudah, aduh, sebelum itu sudah banyak orang melukai dia pengen nggak sempat ngomong, pokoknya kita jadi kambing hitamnya. Pas ini ngomong begitu, langsung kita plok begitu ya. Tapi kalau kita pahami bahwa ya udah orang ini nggak dapat hidayah, yang penting kalau konsep kita itu hanya mau menabur kebaikan, lu mau ya semoga kalau misalnya memang lo terpilih dan ini bisa menolong lo, ya syukur. Kalau enggak, ya pasti ya apa yang ditabur itu nggak sia-sia ya. Jadi memang kita itu perlu melatih diri kita itu jangan terlalu cepat, maksud gini, digigit kita masukkan ke hati, ibarat kita yang diserang, nah kita yang sakit sendiri. Nah jadi dari Susi pokoknya udah lah, pokoknya kok mau nangis yang penting move on gitu ya. Jadi oke, next kita mau tahu nih Susi, bagaimana kata Susi, kan Susi tidak gitu suka bergaul, juga nggak maksudnya nggak banyak teman. Nah tetapi luar biasa loh Susi, saya lihat tuh setiap kali ada kualifikasi untuk liburan selalu mencapai target, dan juga gimana apa yang Susi katakan, apakah keluarnya selalu sendiri atau ditemenin atau gimana? Jadi saya kan emang nggak banyak teman. Temennya 5
5. Cuman kehitung jari, kurang kali. Nah, jadi teman-teman bagi yang mengatakan saya nggak punya teman, dengerin tuh luar biasa ya apa yang terjadi bagi Bu Susi. Jadi saya cuman satu, saya bersyukur punya upline yang luar biasa, CMI. CMI luar biasa. Tuh lagi dengar tuh. Hidungnya udah kembang kempis. CMI banyak sekali membantu, kayaknya gimana caranya ini multi level. Emang sih saya emang enggak, ibaratnya kayak emang benar-benar dunia baru buat saya. Emang saya emang bukan orang Karena multi memang level bukan ini. orang MLM, juga anti Iya. MLM sebelumnya ya. Enggak, Iya. pokoknya MLM kita anggap aja mulut lewat mulut deh. Memang benar kan? Tapi begitu kita ketemu 1-2 orang yang cocok, terus dia mau jalanin ya, itu kita harus benar-benar kita perhatiin, kita benar-benar kita pupuk. Kalau yang buat minum, oke lah, karena dia mungkin buat kesehatan ya. Cuman 1-2 orang dia mau, kita pupuk, kita perhatiin terus. Jadi kalau seandainya, jadi kita yang lebih agresif gitu loh. Terus saya juga kebantu sama CMI. CMI juga kan dia banyak teman juga. Begitu temennya cocok, dia bawa temen. Nah, kita selalu terbuka, kita selalu bilang, kita ini kerja tim, kita bukan sendiri-sendiri, kita nggak bisa. Di saat orang baru masuk multi level, dia selalu bilang, aku sih mau jalanin, tapi aku nggak ngerti, tapi aku nggak bisa prospek. Jangan khawatir, kita standby. Setiap saat kamu butuh mau prospek orang, kita selalu siap. Jadi saya sama CMI selalu kasih semangat mereka gitu. Pokoknya kamu orang mau tahu ini SOP apa, mau kamu ini prospekin, kamu nggak bisa, kamu cari kita. Jadi CMI sama saya Nah, selalu itu keywordnya ya. Jadi bagi orang yang baru mau memulai, saya katakan nggak perlu khawatir, kita selalu standby. Seperti itu ya. Jadi didampingi. Nah, pada saat itu mungkin sebelum social distancing, didampinginya mungkin Emi bersama Susi kunjungin. Nah, jadi bagaimana caranya kalau semasa social distancing ini bagaimana caranya untuk membantu tim yang serius itu? Kalau yang itu kan kita emang bisanya lewat telepon kan, nggak bisa langsung ini. Nah, tapi begitu dia, Bu, ini ada yang ini, oke, kita bisa lewat telepon. Kita sekarang ini bisa bantunya lewat telepon. Tapi ya puji Tuhan, ada yang boleh cocok satu. Begitu dia merasa ada respon bagus, mereka bisa membawa orang loh. Prospeknya belakangan. Justru dia melihat hasilnya udah bagus, dia udah berani. Itulah luar biasanya SOP begitu. Kadang kalau kita coba berapa hari, hitungan berapa hari, dia langsung ada respon, itu luar biasa ya. Kalau tapi sih emang ada 1-2 orang ya, kok aku nggak ada reaksi ya, kan emang kita nggak bisa ngomong kan. Tapi 90% mereka kan langsung responnya langsung bagus. Jadi rata-rata sih boleh saya tanya, maaf, itu biasanya orang mulai mengatakan mereferensi teman, ini ada temanku yang mau loh. Rata-rata setelah berapa lama minum produk? Gak lama. Mungkin dia merasa begitu dia minum, udah rasa hasil, dia juga nggak bisa diem juga kali. Langsung beritahu, ini boleh tolong nggak gitu ya? Jadi kalau begitu lihat hasilnya bagus, dia langsung mulutnya nggak bisa diem. Sama kayak saya kali. Mulutnya nggak bisa diem, langsung promo ke temannya. Ini bagus ya. Soalnya kan emang banyak orang yang butuh di luar sana. Apalagi jadi pada saat misalnya mereka mau mereferensi seorang, Susi nggak bisa, nggak tahu cara ngomong, Susi minta dukungan Emi ya gitu ya. Jadi yang saya dengar itu berarti dari satu orang referensi, move lagi, referensi lagi, jadi dari satu teman terus kedalaman sebegitu ya, satu referensi satu lagi, begitu caranya bergerak. Iya. Pokoknya. Jadi itu sebuah masukan ya teman-teman ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi boleh saya tahu nih apa bedanya sekarang sebelum di AFC dengan sekarang? Apa bedanya Susi sekarang? Bedanya? Satu, lebih banyak teman. Lebih banyak teman jadinya. Luar biasa ya. Lebih banyak teman sekarang, jadi lebih lebih bergaul sama itu. Dulu kan emang kita kan nggak pernah kayak begini.
Sekarang Iya. terbuka. Nah, sekarang udah Nggak bisa dibayangin Susi bisa sharing loh. Sekarang udah live lagi ya. Bener ya, Sus? Aduh. Karena bisa banyak bantu orang, itu yang bikin semangat. Betul Yang ya, bikin karena semangat tambah itu. memberi, menolong orang, kita juga semakin percaya diri, kita Nah, jadi bersemangat gitu ya, ada aja iya, orang bisa kita bantu. Nah, jadi iya. teman-teman yang mendengar itu yang baru mulai atau cukup lama Anda melihat, kenapa Bu Susi tambah lama tambah berapi-api? Karena tujuannya beda, artinya bukan, oh hari ini saya mau menciptakan konnichiwa aja, tetapi pokoknya aku mau menabur, seperti gitu ya. Jadi nggak ada selesai-selesainya karena banyak orang yang sakit. Kita pokoknya berbagi aja. Dia mau terima gimana, yang penting biarin aja, kalau memang kena di dia, dia pasti kontak kita, benar nggak? Yang Iya. penting kita selalu menabur ya. Ada pesan Susi nggak untuk orang-orang yang mungkin ada tim Susi juga lagi mendengar? Apa pesan Susi untuk mereka? Teman-teman yang merasa, kok aku belum sukses ya? Kok nggak seperti yang kuharapkan kan? Kok kayaknya mereka yang lain bisa udah langsung cepet, aku kok lama ya? Apa aku nggak cocok? Jangan putus asa. Semua ada waktunya. Semua ada Betul. waktunya. Mungkin kita belum ketemu member yang pas, belum jodoh sama mereka. Sabar aja. Semua ada waktunya. Banyak yang setelah 1 tahun baru ketemu jodoh. Akhirnya apa? Timnya gitu. 1 tahun loh. Coba kalau dia 1 bulan, 2 bulan dia nyerah, dia nggak bakal nikmati 1 tahun ini. Iya kan? Wow, Jadi betul. sabar aja dulu. Yang penting apa? Kita tabur aja dulu. Kita kasih informasi terus ke orang-orang. Kita tabur-tabur, kita nggak tahu yang subur yang mana, yang tubuh yang mana. Yang penting jangan berhenti untuk menabur. Terus Wah, luar biasa. percaya aja kalau kita mempromosikan produk yang benar, bukan produk yang abal-abal. Jadi pede aja. Kita nggak bohongin orang kok. Kita niatnya cuma bantu orang kok. Terus kita bernaung di perusahaan yang luar biasa. Amin. Jadi kita nggak usah pede aja udah. Pede aja, nggak usah langsung kayaknya aku nggak cocok nih. Oh kayak jangan. Terus busungkan dada, maju terus. Betul. Pokoknya pakai perisai, bener gak ya? Asli kalau ada kata-kata agak pedas, agak ketus, ya udah anggap aja kan angin berlalu, pus gitu ya. Ya udah agak bau sedikit, udah tutup mulut tutup hidung, biarkan berlalu, senyum lagi, jalan lagi, seperti gitu ya. Yang penting itu tadi, motivasi kita benar kan? Kita beritakan kabar baik, produk ini bagus, perusahaan yang kita bernaung di perusahaan yang bagus, semuanya ada waktunya. Semuanya indah pada waktunya. Percaya itu aja deh. Betul, luar biasa.